sore hari ini dan kita akan bertemu terus sampai malam hari. Bagaimana Lause? Semangat? Saya mau ngajak Lause dulu untuk meresponi ketika saya sebut kata Priangan. Lause menjawab yes, yes, yes. Kita coba dulu ya. Priangan. Yes, yes, yes. Memang kalian God be the glory. Kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Lause pada kesempatan ini. Anak-anak sekolah minggu dan juga beberapa Lause akan berbagian mempersembahkan sebuah pujian dengan memainkan alat musik angklung dan juga puji-pujian. Saya persilakan. Suatu hal yang luar biasa, anak-anak kita bisa. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang bahunya dan
Gang itu sudah punya mutiara, ya, sudah punya mutiara yang indah. Tapi ketika ditemukan ada satu lagi mutiara yang indah itu, dikatakan dia menjual seluruh mutiaranya itu. Ya, saya mutiara. Mau kemana, Bu? Ngariung seserian cecerikan unggal kowe abdi nyeri hati menenangkan hati jiwa dan pikiran. Saya mau naik ke gunung, Mau naik ke gunung? cari mutiara, ke Gunung Papandayan, Garut. Saya sudah siap. Sudah Ya. siap? Ya. Saya bawa payung sekalian yang gede. Oh, Ya, payungnya ini super ajaib. Ini payung buatan. kenapa? Lihat, tinggal itu. Lihat. Payung buatan ini. GKI Harapan Indah ini teh. Aduh. Jadi apa tuan rumah berikutnya? Jadi tuan rumah berikutnya. Oh iya, Apa jadi benar, begini, aduh. Aduh. Makanya. Tunggu sebentar. Ini di luar skenario. Ini tidak ada di skrip ya? Nah, ya ini tanah buatan. Lihat. Nah. Tuh, pelayanan GKI Harapan Indah. Jadi tahun depan di GKI Harapan Indah. Udah, saya mau naik gunung. Lihat, saya sudah siap. Lain daripada yang lain. Tidak perlu bawa ransel. Repot. Kalau ini bawa koper, perlu apa? Tinggal seret, buka. Saya baru lihat nih orang naik gunung pakai beginian. Saya juga ini baru mencobanya. Mana bisa kamu naik gunung bawa koper begini? Bisa. Ya, tujuanmu tuh gunung. Tapi kamu bawa barangnya itu yang seperti ini. Salah. Ya gampang. Kalau begini, nanti kita sakit punggung. Betul. Tapi salah. Karena tujuanmu itu gunung. Kamu bawanya salah. Coba buka itu isinya apa aja. Wih, yang penting-penting aduh. Ini juga, kenapa bawa payung gede-gede? Takut kehujanan atau kepanasan, nanti saya kulitnya jadi rusak. Ya kalau naik gunung tuh bawanya jas hujan, bukan payung kayak begini. Samanya juga mau beda dari yang lain. Gak usah sama, kita kan mau out of the box. Ya. Lihat, saya bawa ini pasti sleeping bag. Ya bener nih, sleeping bag. Iya. Naik gunung. Saya bawa iPad. Baru kalau saya bosan di gunung, saya mau main game. Sekalian saya mau flexing. Mau lihat-lihat saham saya. Emang ada sinyal? Ya juga ya. Ini yang paling penting. Ya. Apa? Pasti kamu akan terkejut. Ini warna pink. Saya bawa sesuai dengan lagu. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Jaket selama 4 hari di sana. Jadi kalau foto-fotoan semuanya Beda. keren. Wah, mana ada camping bawa 1 udah bosan. Bawa 4 saya sesuai dengan lagu. Ya. Terus apa lagi? Sepatu juga saya bawa. Kalau ini rusak, saya bawa yang lain. Asik kan? Ya, terus? Ada lagi nih. Nih, saya bawa madu banyak. Tuh lihat, madu saya bawa banyak. Ngapain banyak-banyak? Ini penting, naik gunung tuh perlu tenaga. Kalau kurang tenaga tinggal gluk. Iya itu betul, tapi ngapain kebanyakan? Nanti kalau lemes gimana? Di hutan itu susah nyari makanan. Nih, apalagi? Ini paling ajaib yuk, paling ajaib. Ini pegangin ya. Pegangin, ini 1 pegang. Nih, pegang. Wah,
berbagai macam skincare yang untuk UV. Lihat, tuh, ya. Ini beda-beda saya sengaja bawa karena kulit saya sensitif. Ya, ini khusus buat hidung nih. Ya. Hidung. Ini makanya dicolok. Enggak tuh diolesin. Hidung beda. Ya, ini yang buat mata. UV semua. Ini buat badan. Nah, ini saya udah lengkap semuanya. Makanya saya mau menenangkan diri. Percuma kalau saya mau menenangkan diri pulang-pulang dari gunung saya hitam. Terus saya mau flek-flek, kolagen keluar jerawat-jerawat. Mendingan saya dari sekarang, wah. Pokoknya saya mau menuju puncak nih, contoh mau menuju puncak Gunung Papandayan. Bawa UV itu udah paling bener. Iya betul. Tapi yang lain-lain ini yang paling bener di antara yang kamu bawa cuman ini nih, sleeping bag. Enggak, UV juga perlu sini. Pokoknya mah saya mau sampai puncak. Yang itu yang paling penting buat saya, sampai puncak. Tunggu dulu. Kamu tadi mau kemana naik gunung? Oh, mau sampai puncak paling penting. Tujuanmu apa naik gunung? Menenangkan diri Ya, menenangkan dari diri. kesakitan hati aku terhadap orang-orang di dunia ini. Tunggu, saya mau nanya, kenapa kamu nggak bawa air minum? Halus ya? Iya. Iya. Agak apa-apa, tinggal dimotong dahan, selot. Gampang. Tidak segampang itu. Kamu udah cek belum gunungnya itu ada mata air atau enggak? Pasti ada. Gunungnya itu treknya bagaimana? Cuacanya seperti apa? Kamu cek nggak? Cocok nggak nih dibawa pakai seperti ini? Nanti kalau ini jebol bagaimana? Di sana nggak ada tukang jahit tas. Nggak ada. Ini nih kamu ya. Memang benar tujuanmu itu naik gunung. Tapi kamu tahu nggak? Sampai puncak nanti kamu foto-foto, kamu pasang di Pamer. videomu pamer. Buat apa hidup kalau nggak pamer? Ya. Makanya saya Bakar itu hati orang-orang yang iri. Iya, Ya. makanya saya Dengan bawa kita posting. jaket macam-macam tuh buat pamer. Iya. Tapi kamu tahu yang paling penting dari naik gunung itu bukan puncaknya, Oh, tapi adalah pulang ke rumah. Nah, iya benar ya. buat apa kamu nanti udah sampai di puncak, tapi kamu nggak pulang ke rumah, Mati ya. dibopong orang, karena kamu persiapannya salah. Jangan gitu atuh. Itu mau jangan mati-mati ah. Ya udah saya pulang lagi, mumpung masih 1/5 jalan, diganti tas weh. Ini nih, makanya hidup itu harus tahu, tujuan udah tahu. Kamu harus mempersiapkan diri untuk mencapai tujuan itu. Jadi ini bukan yang prioritas yang saya Iya, bawa ya. prioritasnya itu juga harus dikasih tahu. Prioritas saya cuma mau gagayaan doang ya. Nah, itu dia. Ya udah aku salah lah. Buat apa? Saya nggak jadi naik gunung gara-gara salah bawaan. Ya udah tuh Pak. Ya, bye. Bye. Kita di dalam melayani Tuhan. Apa tujuan kita di dalam melayani setiap anak-anak yang Tuhan percayakan, mau berapapun banyaknya, saudara. Anak-anak yang saudara ajar di kelas saudara. Mau kriterianya itu seperti apa? Berbicara tentang gunung, saudara naik gunung Bromo sama naik gunung Semeru itu jelas persiapannya berbeda. Ya. Tapi saudara, tadi yang saya bilang, apa yang paling penting pada saat kalau kamu mau naik gunung? Bukan di puncaknya. Banyak orang berusaha untuk sampai ke puncak, sampai akhirnya dia melupakan temannya, dia tidak mempedulikan yang lain, dia pergi bersama rombongan, tetapi dia sangat ambisius untuk sampai ke puncaknya. Dia bisa sampai di puncak, tetapi teman-temannya ditinggalkan begitu saja. Banyak kasus-kasus kebodohan yang terjadi di gunung, saudara. Tetapi apa tujuan dari naik gunung? Pulang ke rumah. Kamu sudah menikmati keindahan ciptaan Tuhan, lalu kemudian kamu pulang dan kamu bagikan itu kepada orang-orang yang kamu jumpai di rumahmu dan di sosial mediamu. Saudara yang terkasih, di dalam
pelayanan sekolah minggu kita. Jangan lupa, engkau harus memberitakan Kristus di dalam pelayanan sekolah minggu kita. Jangan cuma berfokus kepada gedungnya, jangan cuma fokus sama pelayanannya, jangan hanya fokus sama jumlahnya, tapi jangan lupakan untuk memberitakan Kristus. Karena itu yang paling penting. Dalam bukunya Your God is Too Small, J.B. Phillips menyoroti masalah kronis, yaitu kegagalan murid Kristus memahami besarnya Kristus. Karena seringkali ternyata banyak orang Kristen yang mempercayai bahwa Kristus itu hanya kecil. Ketika ada masalah, responnya dia marah sama Tuhan, dia kecewa sama Tuhan. Ketika teman pelayanannya tidak menyenangkan, dia kecewa. Dia kemudian, udah aku mundur aja jadi guru sekolah minggu. Masih banyak kok gereja lain yang bisa menerima aku, yang mungkin bisa menampung pendapatku, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara yang terkasih, banyak sekali masalah dalam pelayanan seorang guru sekolah minggu. Karena mereka tidak menemukan Kristus yang besar di dalam hidup mereka. Kristus yang telah mengubahkan hidup setiap mereka. Ini saudara, masalah kronis kegagalan murid Kristus memahami betapa besarnya Kristus. Jadi, kalau kita tidak berusaha untuk untuk melihat kebesaran Kristus di dalam kehidupan mereka, kalau pemberitaan tentang Kristus itu tidak menjadi prioritas dan kita tidak totalitas untuk mengejar itu, lihat saudara, betapa dunia itu dengan segala teknologinya sudah sangat totalitas untuk memuridkan anak-anak. Kalau bukan anggota tubuh Kristus, dunia siap memuridkan mereka. Dunia dengan konten-kontennya siap memuridkan mereka. Dari lagu, dari video, dari cerita-cerita, siap memuridkan anak-anak kita. Untuk akhirnya mereka tidak melihat yang berharga itu ada di dalam Kristus, tapi yang berharga itu ada di dalam nilai-nilai yang lain. Kalau bukan kita sebagai anggota tubuh Kristus, dunia akan memuridkan mereka. Jadi saudara yang terkasih, kalau engkau dan saya telah melihat Kristus sebagai harta yang berharga, dan di mana akhirnya kita, seperti yang kata Paulus katakan, bahwa semuanya itu telah kuanggap sampah karena pengenalan akan Kristus. Kalau engkau dan saya sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau dan saya melayani menjadi guru sekolah minggu sampai hari ini, jangan pernah melupakan untuk tetap menjadikan Kristus sebagai prioritas di dalam pelayanan kita. Menjadikan Injil itu sebagai satu hal yang sangat penting yang gak boleh saya lupakan di dalam cerita-cerita Alkitab yang saya sampaikan. Ingat saudara, pada saat kau dan saya menceritakan isi Alkitab, jangan cuma tokohnya doang, jangan cuma Yesaya-nya doang, jangan cuma Nehemia doang, jangan cuma Musa-nya doang, jangan cuma tokoh-tokoh Alkitab yang lain, tapi ceritakan bagaimana Allah memakai si tokoh Alkitab itu. Allah berkarya, Allah yang di belakang tokoh-tokoh itu menyatakan kasihnya kepada manusia. Jadi pada saat kita bercerita, tunjukkan Kristus yang menjadi prioritas dalam hidup pelayanan kita. Oleh sebab itu kita juga perlu totalitas, karena kita tahu kemana saya mau melangkah di dalam pelayanan saya. Jangan sampai nanti kita sama seperti istri saya tadi. Kita mau pergi ke gunung, tapi bawanya salah, karena prioritasnya salah. Jangan sampai pelayanan kita, luarnya orang bisa melihatnya dengan bagus, luarnya orang bisa memuji dengan banyak hal, tetapi sebenarnya kita sedang membawa barang yang salah untuk sampai ke tujuannya. Tapi ketika Kristus menjadi prioritas, kita akan membawa hal-hal yang tepat, kita akan membawa nilai-nilai yang tepat untuk kita dengan totalitas, supaya anak-anak kita mengenal Kristus. Kita sebagai guru sekolah minggu memang bukan orang-orang yang diizinkan untuk menuai hasil dari apa yang kita tabur. Karena biasanya nanti komisi remaja atau komisi pemuda yang baru menuai itu semua ketika anak kemudian percaya kepada Kristus,
Anak kemudian akhirnya bertobat, sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tapi nggak apa-apa saudara. Hari ini kita sebagai guru sekolah minggu, mungkin kita menabur. Tapi jangan pernah menyepelekan anak-anak yang Tuhan percayakan. Karena Tuhan mau supaya mereka, selagi mereka masih muda, mereka bisa mengenal Tuhan. Engkau dan saya tidak pernah tahu bagaimana kuasa Roh Kudus berdampak dalam kehidupan anak-anak. Ketika di masa-masa sulit mereka, jangan-jangan mereka ingat apa yang saudara sampaikan di kelas-kelas sekolah minggu. Hari ini pembicara di Komisi Remaja Pemuda Agape, tadi dia menceritakan kesaksian. Ketika di titik terendah hidupnya, dia ingat dulu guru sekolah minggunya itu pernah mengulang-ulang kata mengenai kasih Tuhan dalam hidupnya. Dan itu membuat dia akhirnya mengingat kembali akan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita menjadi guru-guru sekolah minggu yang memprioritaskan Kristus, dan kita mau berusaha dengan totalitas supaya anak-anak mengenal Tuhan. Mereka mengenal Tuhan, dan mungkin mereka nggak mengingat kita, nggak apa-apa. Tapi yang penting mereka mengenal Tuhan, yang terpenting, yang berharga dalam hidupnya. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih Kau mempercayakan kepada setiap kami harta yang begitu indah. Sedangkan hidup kami sama seperti bejana tanah liat yang rentan untuk hancur, yang penuh dengan kelemahan. Tapi biarlah melalui hidup kami yang sederhana ini, kami mau sama-sama berfokus, sama-sama mau mencapai tujuan yang sama, yaitu supaya anak-anak mengenal Kristus di dalam hidup mereka. Pakai pelayanan kami di gereja kami masing-masing, di tengah pergumulan kami, di tengah segala konteks yang mungkin jelas berbeda dari satu gereja dengan gereja yang lain di Klasis Priangan. Tapi biarlah Tuhan memberikan kepada setiap kami kesetiaan untuk melayani Tuhan dengan prioritas yang benar. Dan kami mau melayani Tuhan dengan totalitas, karena kami ingin menunjukkan harta yang berharga di dalam hidup anak-anak. Bukan uang, bukan jabatan, bukan prestasi yang mereka bisa punya atau yang mereka raih, bukan juga keluarga, tapi bagaimana Kristus yang selalu menyertai hidup mereka dari masa ke masa. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause-lause, saudara sekalian, bagaimana diri kita sebagai guru sekolah minggu melihat satu prioritas dan totalitas hidup kita untuk kerajaan Allah, bagi Kristus dan kerajaannya. Jikalau kita dapat memandang dari tempat berdirinya lause-lause, lilin yang telah menyala, lilin ini akan menyala, tapi lilin itu akan meleleh. Lilin itu akan terbakar oleh api. Namun dengan demikian nyala. Lause-lause, kiranya Tuhan memampukan kita. Kita yang terbatas, Tuhan menolong kita dengan kita kerinduan yang amat dalam untuk menjangkau anak-anak kita. Hai bintang indah Bethlehem,
kiranya sinarmu bawa harapan dan damai. Kita naikkan pujian ini. Hai bintang indah Betlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai bahagia di kalbu. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Kemuliaan surga. Saya mengundang Contoh Maria untuk maju ke depan, akan menaikkan doa syafaat bagi kita semua. Kasih Tuhan, kehangatan kasih Tuhan di nafas yang syahdu. Kalau saudara mari kita satukan hati kita mau datang kepada Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami, Tuhan Yesus yang mengenal kami, dan Tuhan Yesus yang ada di sini. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan buat bagi kami. Dari awal tadi, bahkan waktu kami mulai datang ke tempat ini. Terima kasih untuk persekutuan. Terima kasih untuk semua yang dipersiapkan dengan begitu baik. Dan kami boleh nikmatinya dengan sukacita. Hamba datang kepadamu bersama dengan semua losa-losa yang sekarang berdiri di hadapanmu. Tuhan, Engkau tahu keadaan kami. Engkau tahu berapa banyak kali kami gagal untuk betul-betul mengasihi Engkau, memberikan yang terbaik bagi anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan Yesus, kami memuji Engkau kalau hari ini Engkau kembali mengingatkan kami apa yang menjadi prioritas dalam hidup kami, khususnya dalam pelayanan di Komisi Anak. Tuhan, hamba datang kepadamu, membawa semua kami ke dalam tangan kasih-Mu. Semua losa-losa di gereja lokal masing-masing. Tuhan, mungkin ada kami yang saat ini ada di sini, tapi berkata kepadamu, Tuhan, saya begitu capek. Saya sudah mau mundur. Saya sudah tidak kuat dengan pelayanan ini. Saya merasa tidak maju-maju apa yang saya kerjakan. Yesus, tolong bicara bagi dia. Engkau mengasihinya. Engkau memanggil dia dengan panggilan yang khusus. Tidak terlalu banyak orang di luar sana yang mendapat kesempatan seperti kami. Tolonglah kami supaya kami menghargai kesempatan itu. Hamba berdoa Tuhan untuk semua komisi anak di gereja lokal masing-masing di Klasis Priangan ini. Dengan segala pergumulan yang ada, Tuhan tahu itu. Tuhan berkati semua pembina, Tuhan berkati semua majelis pendamping, Tuhan berkati semua losa-losa yang ada. Berikan kesatuan hati ya Bapa, supaya kami sungguh melihat apa yang sedang Tuhan percayakan bagi kami, bagi anak-anak yang Tuhan titipkan bagi kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan tadi sungguh menolong kami untuk melihat apa yang menjadi prioritas yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk teman-teman dari Agape yang sudah mempersiapkan semua dengan baik.
rekan-rekan dari Klasis yang juga sudah mengatur semua dengan begitu baik. Pak Sofyan dan teman-teman semuanya yang melayani siang sampai dengan malam hari ini. Tuhan berkati, Tuhan balas cinta kasih. Dan semua kami yang datang saat ini, tolonglah kami ya Tuhan. Tidak ada satupun kami yang nanti akan meninggalkan ruangan ini dengan merasa bahwa tidak bisa buat apa-apa bagi komisi anak. Tuhan tolong kami supaya kami punya keberanian untuk percaya Tuhan akan memampukan kami, Tuhan menguatkan kami untuk melakukan semua pelayanan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan yang memanggil kami, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati Komisi Anak EKI Klasis Priangan dengan semua yang digumuli sampai hari ini. Kami akan melihat campur tangan Allah yang dahsyat. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berarti kita semua masing-masing terdaftar satu-satu ya Kak ya. Itu jadi angka. T itu apa? Oh tapi kalau lebih dari 9 salah sih ya. Jadi kepanjangan bunyi. Puji Tuhan. Ayo, nih berapa nih? Berapa angkanya nih? Ayo, lihat sini. Ayo. Ayo. Seru. Berapa banyak rezeki? Belum ya. Ayo. Silakan saudara antrian. Ayo bener. Ayo bener. Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Loh, Ya nggak bisa. Oh. Gantian, nggak bisa gantian. Coba, lalu nggak? Serahkan pada ahlinya. Aduh. Ulang. Ini tim. Udah ganti. Masa bantu dong. Doain kok. Pada ahlinya. Gak apa-apa kan? Iya, boleh. Gak apa-apa kan? Pak. Saudara bisa gunakan Google, boleh. Nggak apa-apa. Kalau nggak jelas nggak tahu, search Google juga boleh. ini ngerjain ini. Jangan cap gitu, tapi sesuai dengan apa yang tertulis. Wah, ini belum selesai ya? Yang ini belum selesai ya? Halo Taya. Aman Pak. Udah selesai belum nih? Ayo boleh ulang lagi kita. Kita ulang lagi nih. Yang lain belum menemukan kok. Belum ada yang berhasil kok. Silakan. Ada?
Bantuin malah merekam orang. Ada 3 warna. Warna yang mana yang sesuai yang benar. Lalu Halo? di Calon situ pemenang atau calon yang kalah nih? Saudara lihat lagi. Untuk giok, poin giok. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Seluruh kelompok 1. Wah, dia yang menang. Kelompok yang menang. Kelompok yang menang. Harapan Indah. Pemenangnya. Wah, rupanya mereka masuk dulu untuk mencarinya. Permainan sudah selesai. Sekarang kita lihat ke depan. Nah, silakan menghadap ke serdadu itu. Tunjukkan plakat kalian. Majuan, jangan jauh-jauh. Sekaligus foto bersama. Lihatnya ada orang dalam nggak sih? Ada Pak. Dalam Yesus Priangan. Nah sekarang kita saksikan pedangnya pedang tumpul. Perhatikan nggak pedangnya pedang tumpul. Namun karena sudah ada yang menemukan, ya, yang bisa memecahkan misteri itu, pedang yang tumpul itu akhirnya tumbuh kembali. Tandanya sudah ditemukan, ya. Arkeolog yang canggih bisa menemukan jawabannya. Silakan ditukar plakatnya, dikasih ke serdadunya dan dibuka. Betul? Silakan dibuka petinya, awas pedangnya. Dibuka, ada apa? Keluarkan dari situ, keluarkan. Petunjuk baru. Apa itu saudara kelihatan nggak? Kurang gede ya? Permata, terbalik Rasul. Pegangnya terbalik Rasul, sehingga dikira piramid. Ada permata. Sekarang tugas kalian ini menentukan. Coba dari satu ayat di Alkitab yang berkaitan dengan permata. Silakan Rasul yang berkaitan permata. Boleh search Google. Harga daripada emas dan permata. Silakan, permatanya mau dibawa pulang atau mau ditukar hadiah? Oh, tukar hadiah katanya. Saya mengundang pengurus-pengurus klasis Priangan, Komisi Anak, silakan maju ke depan untuk menyerahkan hadiah buat mereka. Berapa orang? Rosa gimana? Kasih pendapat buat mereka, tukar atau mau pulang? Oh, kasih ke Rosa Eva katanya. Silakan, Rosa Eva, Rosa Lolita ya. Rosa Lolita karena sudah ada di depan, pengurus yang lain Rosa Lolita dan Rosa Eva dan Rosa yang lain sebagai pengurus klasis Priangan, termasuk pembina kita juga untuk maju ke depan. Di sini sudah tersedia beberapa. Ada Rosa Lolita juga, tapi Rosa Lolita sebagai pemenang. Jadi dia penerima maka Betul. Sebelum acara lanjut, di tempat Lause-Lause ada satu dompet yang telah diberikan kepada setiap Lause-Lause ada di tempat. Ini dompet untuk Lause-Lause bawa pulang. Dan dompet ini berisi kartu. Kartu ini dipakai untuk penginjilan. Bisa dipakai di kelas, bisa dipakai saat saudara duduk di bus ketemu seseorang. Kartu ini semoga bisa mengabarkan Injil. Oh. Kartu-kartu sudah disiapkan. Foto ya. Dan kiranya bisa dipakai. Tuh, dua.
Ada petunjuknya di Pagi. belakang. Tapi melalui gambar kecil ini secara personal. Teman dulu ya. Yang 1, 2, 3. Iya, rupanya Lause siapa namanya? Lause Yuli dari GKI Citra Raya mendapatkan hadiah utama, door prize. Di dalamnya ada Lause-lause, saudara sekalian, bagaimana diri kita sebagai guru sekolah minggu melihat satu prioritas dan totalitas hidup kita untuk kerajaan Allah, bagi Kristus dan kerajaannya. Jikalau kita dapat memandang dari tempat berdirinya lause-lause, lilin yang telah menyala, lilin ini akan menyala, tapi lilin itu akan meleleh. Lilin itu akan terbakar oleh api. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Musik terus dilantunkan. Saya kembali akan berpantun menutup. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. Satu kali lagi. Poin. Yuk. Kanan. One.